Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jody Muhammad Desri dengan NIM 19002122 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas atau Public Relation dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap video Bapak, yaitu tentang Public Relation atau Manajemen Humas versus Marketing, Branding, dan Advertising. Bagaimana sih perbedaan humas dengan advertising, marketing, promosi penjualan, propaganda, publicity, dan lain sebagainya? Sekilas kaitannya sama, tapi ternyata sangat berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya tersebut. Sekarang kita pahami dulu istilah MPR dan TPR. MPR adalah Marketing Public Relation. Public Relation pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam Marketing Public Relation dan Corporate Public Relation, yang selalu terkait dengan marketing, dan yang satu lagi Public Relation yang terkait dengan corporate. Maka banyak istilah lainnya yang dimanfaatkan perusahaan atau lembaga manapun dalam konteks perjalanan kinerja praktisi PR di lembaga tersebut. Apabila ditanyakan untuk apa marketing public relation, yaitu untuk membentuk citra perusahaan, untuk memperbaiki atau meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli secara bisnis. Bahkan dari hasil atau research penelitian, marketing public relation atau MPR tidak serta merata mendorong keputusan pembeli, melainkan secara tidak langsung itu dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan corporate-nya, maka akan semakin memudahkan dia untuk menjual, merealisasikan apa yang menjadi kinerja kepada publik eksternal. Menjadi lebih terbantu dan mudah. Semakin diyakini atau semakin percaya klien dengan perusahaan kita, maka semakin gampang melakukan penjualan. Pasti begitu, dan akan tetap begitu. Dan itu merupakan hukum alam. Jadi yang paling pertama menjadi sudut kalau ternyata buruk, seberapa buruk, dan bagaimana pula memperbaikinya. Bagaimana respon yang harus kita lakukan untuk memperbaiki citra tersebut. Tapi sekali lagi saya ingatkan, memperbaiki citra perusahaan atau lembaga jauh lebih berat dibandingkan dengan membentuknya. Gimana ya, kalau citra perusahaan itu telah buruk, otomatis mindset orang-orang itu akan tercipta buruknya perusahaan tersebut. Sedangkan kalau membentuk citra itu sangat mudah dari awal kita jalankan, dan orang baru mengenal, belum berpikir. Kalau membentuk, kita hanya memikirkan strategi apa untuk menguatkan dan memunculkan citra yang baik di mata publik kita, internal, eksternal. Tetapi kalau untuk memperbaiki, berarti sudah rusak. Mengganti atau merubah paradigma tidak hanya dengan strategi, tapi mau tidak mau memang butuh waktu untuk meluruskan kepercayaan publik. Jadi jangan sampai rusak dulu, jangan tunggu rusak dulu. Bukan berarti memperbaiki tidak bisa, tapi butuh energi, waktu, dan biaya yang besar, dan proses yang panjang. Maka yang paling diantisipasi oleh praktisi PR adalah jangan sampai terlanjur buruk citra dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Perbedaan antara NPR dan GPR tadi, NPR merupakan marketing public relation yang merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berbagai macam program yang mendorong nilai minat beli serta kepuasan konsumen. Melalui penyampaian informasi dan komunikasi serta kesan yang meyakinkan dalam usaha, memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk-produk yang kita keluarkan itu, yang kita publish itu memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, kepentingan dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Dan itu menjadi konsep dari marketing public relation. Bagaimana dengan cepat? Ini adalah fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat corporate-nya. Jadi, fokusnya bukan pada penjualannya, bukan kepada publiknya, tetapi kepada corporate-nya untuk mendukung tujuan masyarakat. Kalau bicara soal alat dan teknik PR yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan suatu bisnis, kita menyebutnya komunikasi marketing atau NPR. Praktisi PR atau praktisi kehumasan yang bekerja di bidang ini biasanya akan tergabung, khusus di Indonesia tergabung di dalam divisi marketing. Public relation yang berorientasi marketing dibentuk oleh suatu divisi baru yang katanya bernama komunikasi dan marketing. Tapi prakteknya tinggal kita lihat saja nanti di perusahaan di mana Anda bekerja. Banyak pengelola marketing yang menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosi dalam rangka marketing mix. Marketing mix itu pembaruan dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari produk, price, place, promotion atau 4P. Bahasa promosi dalam marketing yang disebut marketing mix atau pembaruan itu adalah mix dari produk, price, place, and promotion. Bahwa promosi adalah marketing yang disebut marketing mix atau pembaruan itu adalah mix dari produk, price, and promotion. Apa perbedaan PR dengan advertising, marketing, propaganda, promosi, penjualan, publicity? Meskipun istilah mereka itu kadang-kadang sama, tapi fokus utamanya tuh atau tujuannya itu berbeda. Perbedaan PR dengan advertising. Yang pertama yaitu perbedaan PR dengan advertising. PR peranan lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan iklan atau periklanan yang lebih menekankan pada selling mission. Biasanya mereka menggunakan copywriting or typography. Jadi tujuannya untuk menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir. Hubungan antara PR dengan periklanan adalah karena kegiatan periklanan akan lebih berhasil kalau kegiatan PR yang diadakan sebelumnya itu telah mendapatkan atau menciptakan pengetahuan atau wawasan dari orang-orang sekitar. Yang kedua, perbedaan PR dengan marketing. Marketing dan advertising jadi tidak bermanfaat besar ketika PR belum berfungsi dengan baik.
Usaha pemasaran yang didukung kegiatan PR dan pengiklanan tidak terbatas pada pemasaran barang dan jasa komersial dan melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial budaya yang dikenal social marketing. Yang ketiga, perbedaan PR dengan publicity. Publicity adalah salah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang ingin dipublish. Jadi, publisitas suatu hasil kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol, dan ini ada kaitannya dengan PR. Jadi, yang pertama PR dulu, citra lembaga terbentuk dulu. Selanjutnya pemahaman masyarakat atau publik baru publisitas akan berjalan seharusnya. Publisitas biasanya menghasilkan suatu citra dan ini sangat berhubung dengan informasi. Yang diperoleh dari publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers. Sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga dengan pers itu adalah pekerjaan public relation-nya. Ketika kita berpijak pada public relation, maka di dalamnya ada branding, marketing, advertising. Tapi dalam marketing hanya satu pekerjaan. Tapi kalau sudah dalam konteks public relation, 3 hal ini sudah ada dalam kendali kerjaannya. Analoginya begini. Misalnya saya sebagai seorang laki-laki suka ke satu perempuan. Saya ingin menjual diri saya, menjual kebaikan saya supaya perempuan tersebut yang saya inginkan itu dapat tahu dengan saya. Jadi supaya dia tahu, berarti saya harus mempromosikan diri saya. Maka kalau dalam marketing saya bilangnya begini, saya adalah orang yang setia. Kita mempromosikan diri kita dengan meyakinkan orang tersebut, dan dia harus mengerti saya juga pantas untuk diperjuangkan. Nah, jadi kalau untuk meyakinkan orang lain dalam konteks marketing adalah menjualnya dulu supaya orang lain tahu kalau tentang tadi perempuan itu tidak tahu siapa kita, menjelaskan siapa kita sebenarnya. Kalau advertising, maka dia berkali-kali dulu butuh waktu yang banyak, waktu yang panjang sampai dia terbranding dengan sendirinya. Tapi berbeda dengan PR. Kalau marketing dia menjual diri dulu supaya diketahui apa sebenarnya yang belum diketahui. Kalau dalam konsep advertising dia mesti berulang, butuh waktu yang panjang sampai orang lain paham. Coba lihat iklan atau radio, butuh waktu yang panjang dan terbrandinglah dia. Kalau branding sudah tercipta, masyarakat akan tahu, tapi hanya sebatas tahu. Dan yang paling luar biasa adalah kemampuan diri PR. Semua yang tadi marketing, advertising, dan branding. Tapi dalam public relation yang menjelaskan itu bukan kita, tapi orang lain. Nah, jadi kemampuan PR adalah kemampuan marketing, advertising, dan branding di dalamnya. Maka menjadi PR memiliki tanggung jawab moral.
dan energi. Kemampuan yang dituntut di dalamnya tidak sedikit. PR adalah sebagai stage of being, mewujudkan kegiatan komunikasi yang dilambangkan ke dalam bentuk biro, divisi, seksi di Indonesia, tapi berbeda sedikit di luar PR jauh lebih dihargai, berada sedikit setengah level di bawah pengambil kebijakan atau pimpinan. Baiklah, sekian hasil analisis saya terhadap video Bapak. Mohon maaf karena durasi video saya kurang dari 20 menit. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.